Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh. Oke, kita mulai teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, selamat datang di pertemuan kita. eh, Setelah minggu lalu, kita juga udah ngebahas ya. Dan kebetulan pertemuan ini adalah pertemuan pertama kita untuk move on ke topik lain. Kalau dari kemarin kan kita bisa mall ya. Nah, sekarang kita topiknya lain. Kita akan bahas topik namanya genetika gitu. Jadi di sini kalian bakalan cukup banyak ngitung-ngitung ya. Jadi dipersiapkan kalkulatornya. Biasanya sih aku pakai kalkulator saintifik ya. Jadi tapi nggak apa-apa pakai kalkulator HP juga harusnya sih bisa. Cuman mungkin memang jadinya itu bisanya pakai pecahan desimal bukan pecahan biasa. Kalau pakai kalkulator HP gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita ada ngomongin tentang Mendel. Apa sih Mendel gitu ya? Jadi Mendel itu tuh adalah nama orang, tapi dia itu yang akhirnya mempropos hukum-hukum yang mendasari em, perhitungan tentang pewarisan sifat yang kita ketahui sekarang. Jadi Mendel ini dulu dia melakukan sebelum Mendel itu sebenarnya udah banyak orang yang penasaran kira-kira gimana sih pewarisan sifat itu gitu. Kenapa kalau misalnya ada ayah sama ibu terus punya anak, anaknya itu tuh ada mendapatkan karakteristik-karakteristik orang tuanya gitu. Tapi kadang-kadang karakteristik yang didapatkan itu tuh bisa beda antara adik sama kakak padahal dari orang tua yang sama. Nah, orang-orang tuh ada yang mengajukan beberapa jawaban, tapi belum ada yang jawabannya itu tuh didukung oleh suatu eksperimen beneran. Nah, jadi Mendel ini adalah orang pertama yang menjawab tentang gimana sih sebenarnya pewarisan sifat itu tuh berlangsung dengan experimental and quantitative approach. Jadi dia yang pertama kali melaksanakan pendekatan yang benar-benar ada eksperimennya dan benar-benar dihitung gitu, ada secara kuantitatif. Nah, dia itu mempelajari tentang persilangan pea plants atau kacang ercis ya. Jadi kacang ercis itu adalah suatu tanaman yang dia itu kembang biakan dengan cara menyilangkan berdasarkan karakter mereka gitu. Jadi sebenarnya dia itu kenapa Mendel pilih kacang ercis karena dia itu tuh bisa disengaja disilangkan atau bisa melakukan penyerbukan sendiri. Jadi nggak perlu bantuan persilangan, dia udah bisa menyerbuk sendiri. Terus juga banyak varietas. Jadi varietas itu adalah jenis ya. Kita nanti bisa menemukan banyak kacang yang sifatnya beda-beda, mulai dari warna mahkotanya beda, warna bunganya, habis itu warna bijinya, bentuk bijinya, dan lain-lain. Itu bisa beda-beda. Dan itu yang bisa dijadikan lebih gampang diamati gitu ya. Itu adalah suatu sifat-sifat yang mudah diamati oleh mata. Nah, jadi eksperimen apa yang dilakukan oleh Mendel? Jadi Mendel itu dia mengetahui ada dua jenis bunga tanaman ercis yang berbeda, yang warnanya ungu sama yang warnanya putih gitu. Dan dia tahu bahwa bunga ungu ini adalah bunga yang berasal dari tanaman yang ayah yang orang tuanya, induknya, terus
induknya, terus induknya. Pokoknya dari generasi-generasi yang dari dulu banget itu tuh udah berwarna ungu. Gitu. Begitu juga dengan yang putih. Mendel itu tuh tahu bunga putih itu berasal dari induk yang semuanya putih, induknya putih sampai bergenerasi-generasi sebelumnya. Makanya mereka itu tuh disebut sebagai true breeding parents atau tanaman yang galur murni. Jadi galur murni itu ya misalnya untuk suatu sifat, itu kita tahu bahwa dia itu udah punya sifat itu dari generasi-generasi yang dulu-dulu banget gitu. Itu namanya galur murni. Nah, ternyata setelah ini dilakukan persilangan, generasi anakannya yang pertama itu dia semuanya warnanya ungu. Ya, padahal salah satu induknya putih, tapi dari generasi yang pertama semuanya warnanya ungu. Kemudian dia itu akan melakukan persilangan dengan sesamanya. Jadi sesama anakan generasi pertama itu akan melakukan penyilangan, akan kawin gitu ya, sampai akhirnya muncul generasi kedua. Jadi generasi kedua ini adalah anaknya generasi pertama yang saling kawin. Nah, ternyata di generasi kedua ini didapatkan kira-kira ada bunga warna ungu sama warna putih gitu. Cuman berbeda frekuensi. Bunga yang warna ungu itu lebih besar, lebih banyak ya. Ada 705 bunga warna ungu, sementara bunga warna putihnya cuma 224. Nah, di sini kita mendapatkan istilah baru ya, yaitu adalah generasi parental. Jadi generasi parental itu adalah yang pertama kali disilangkan. Terus ada generasi F1 atau first filial, artinya dia adalah generasi anakannya parental, dan generasi F2 itu generasi anakannya F1 tadi, kayak gitu. Nah, kok bisa sih ada warna yang berbeda gitu? Ada yang warna ungu, ada yang warna putih. Sebenarnya kenapa bisa seperti itu? Nah, itu terjawab oleh keberadaan alel ini. Alel itu definisinya adalah versi alternatif dari sebuah gen. Ya. Jadi ada sebuah gen, kemudian gennya itu tuh ada beberapa versi. Gitu loh. Misalnya, gen itu adalah gen warna bunga kan di sini. Ketika kita itu ketemu sama suatu sel yang diploid, kemarin udah masih ingat apa itu ploidy ya. Jadi kalau misalnya diploid berarti dia itu tuh punya sepasang kromosom homolog gitu. Jadi untuk setiap kromosom pasti ada pasangan kromosom homolognya. Soalnya satu itu dapat dari ayahnya, satu dari ibunya misalnya seperti itu. Jadi setiap kromosom homolog itu mereka membawa gen yang identik. Ya, maksudnya jenis gen yang mereka bawa itu sama semua. Kalau ada satu kromosom ini yang membawa gen warna bunga, pasti kromosom homolognya juga membawa gen warna bunga di lokasi yang sama, gitu ya. Jadi lokasi tempat gen ini berada pada suatu kromosom dinamakan lokus. Ya, jadi ketika dia kromosom homolog, maka di lokus yang sama akan ditemukan gen untuk sifat yang sama. Nah, gennya boleh sama-sama gen warna bunga, tapi versi gennya bisa berbeda. Ya, jadi ternyata yang kromosom ini dia ngebawa versi alel yang akan melahirkan warna ungu, dan yang ini akan membawa versi alel yang melahirkan warna putih. Oke. Nah, kemudian yang biasanya terjadi itu adalah salah satu dari alel ini lebih dominan daripada yang lain. Jadi kalau pada kasus warna bunga ini, yang terjadi adalah yang lebih dominan itu yang warna ungu, ya, daripada yang warna putih. Itu. Oke, jadi paham ya, alel lah penyebab ketika satu individu ini itu tuh punya suatu alel, ya bisa jadi dia itu alelnya sama, punya satu
sifat tertentu gitu. Bisa jadi alel di individu itu sama. Jadi satu kromosom dengan kromosom homolognya itu bawa alel yang sama. Tapi contoh yang di sini kebetulan dia alelnya beda ya. Satunya alel warna ungu, satunya alel warna putih kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lihat yang udah dilakukan Mendel gitu. Jadi informasi ini Mendel tuh nggak tahu ya. Ini adalah informasi modern gitu. Jadi yang diketahui Mendel saat itu tuh cuman hasil persilangannya aja. Waktu itu bahkan DNA aja tuh belum ditemukan. Jadi Mendel itu masih meraba-raba lewat pola-pola persilangan. Tapi kayak alel, DNA, diploid, haploid itu tuh Mendel belum tahu. Jadi yang diketahui Mendel adalah kalau misalnya dia menyilangkan bunga warna ungu dengan bunga warna putih, ternyata nanti anakan F2-nya, rasionya itu tuh kira-kira 3,15:1 gitu. Dan yang lebih banyak adalah yang warna ungu. Terus kalau misalnya posisi sekarang kita akan Mendel menyilangkan dari posisi bunganya. Ada yang aksial, ada yang terminal. Disilangkan, ternyata rasio anakan F2-nya itu 3,14:1 di mana lebih dominan atau lebih banyak yang aksial. Begitu juga dengan warna biji, bentuk kulitnya, potnya ini, warnanya, polongannya, terus habis itu juga ketinggian dari batangnya. Ya, jadi di sini ternyata ada suatu pola bahwa nanti rasio di F2-nya itu adalah kurang lebih 3:1, ya nggak? Ini kan 3,15, 3,14, 3,01, 2,96, 2,95, 2,82, 2,84 kayak gitu. Dan itu dia terjadi di 7 sifat gitu. Jadi Mendel kan udah mulai mikir ya, kok ini kayaknya ada pola tertentu gitu. Ada sifat yang cenderung dominan dan ada sifat yang cenderung resesif kayak gitu. Akhirnya Mendel itu tuh bikin dari yang udah dilakukan Mendel, kita bisa mengetahui prinsip-prinsip dari pewarisan sifat. Yang pertama adalah bahwa alel itulah yang menyebabkan variasi pada pewarisan sifat di antara anakan. Dan untuk setiap sifat ya, nanti satu organisme itu pasti mewarisi satu alel dari setiap induknya. Nah, itu kita tahu kan dari proses pembuahan juga, ketika ada sperma sama ovum, sperma itu haploid, ovum itu haploid, tapi nanti mereka fertilisasi jadi organisme diploid gitu, karena kebawa satu set gitu, jadinya double set atau diploid kromosomnya ya. Kemudian ketika ada dua alel yang ternyata berbeda di satu organisme diploid gitu ya, mungkin ayahnya bawa alel dominan, ibunya bawa alel resesif, maka alel dominanlah yang akan diekspresikan, sementara alel resesifnya akan ketutupan. Mendel itu menemukan dua hukum ya. Pertama adalah hukum segregasi, dan yang kedua adalah hukum asortasi. Nah, kita bahas dulu yang hukum segregasi atau pemisahan bebas. Jadi hukum segregasi ini adalah ketika dua alel untuk setiap sifat itu tuh berpisah saat pembentukan gamet. Oke, jadi kalau ini tuh sebenarnya kalian bisa recalling lagi ke proses mitosis, ke proses meiosis. Ya, jadi kalau di proses meiosis itu jangan lupa pada akhirnya kromosom homolog itu bakalan kepisah gitu. Ya, jadi itulah yang menyebabkan anakan dari proses meiosis itu cuman punya ploidi setengah dari induknya, gitu kan kemarin. Nah, jadi diingat-ingat lagi nih, karena genetika itu dasarnya itu memang adalah gametogenesis, itu yang penting banget untuk diingat-ingat. Nah, jadi
setelah nanti dua alel ini itu terpisah gitu ya, mereka itu bisa ketemu di fertilisasi secara acak. Makanya law of segregation itu tuh bisa digambarkan melalui persilangan seperti ini. Ini tuh namanya persilangan monohibrid ya. Persilangan ketika kita itu cuman meninjau satu sifat aja. Kebetulan di sini yang kita tinjau itu adalah warna bunga gitu ya. Allah jaringan. Nah, apa yang terjadi saat terjadi persilangan antara suatu individu yang hanya memiliki alel untuk warna ungu aja dengan individu yang hanya punya alel buat warna putih aja gitu. Yang terjadi adalah mereka kan akan memproduksi gamet dan masing-masing gametnya itu tuh isinya cuma satu alel kan karena mereka udah haploid. Jadi mereka cuma bisa bawa satu kromosom aja, nggak lagi bawa kromosom homolog kayak gitu. Nah, jadi gametnya itu P besar sama P kecil ketemu, maka itulah mengapa pada generasi pertama hasil dari persilangan ini anaknya itu tuh semuanya warnanya ungu. Jadi P besar, P kecil gitu. Jadi mereka itu tuh warnanya ungu, tapi ungunya beda, nggak kayak ungu induknya. Kalau ungunya induknya itu dia emang nggak punya alel P kecil sama sekali. Tapi kalau ungu si anaknya ini, P kecilnya itu kan resesif ya, jadi ketutupan sama P besarnya. Nah, ketika generasi F1 ini itu jadi induk karena mereka itu dikawinkan dengan sesamanya, mereka juga akan mengalami gametogenesis kan. Mereka akan uh, bikin sperma dan ovum yang mana setengahnya isinya P besar dan setengahnya isinya P kecil. Soalnya alelnya tuh kayak misah gitu loh. Kan mereka kan di meiosis kan ada pemisahan kromosom homolog. Jadinya setengahnya itu akan mengandung P besar dan setengahnya lagi itu akan mengandung P kecil. Nah, kemudian terjadi persilangan. Jadi persilangannya itu bisa digambarkan dengan Punnett square seperti ini. Jadi ini namanya Punnett square ya. Jadi kita ambil nih misalnya dari induk yang jantan. Jadi dia menyumbang sperma. Ada yang isinya P besar, ada yang isinya P kecil. Terus habis itu yang ovum itu juga dibuahi oleh sperma kan nantinya ovumnya sendiri itu ada yang P besar, ada yang P kecil. Jadi ada 4 kemungkinan di sini. Ovum yang P besar ketemu sperma P besar, jadi individu anakan seperti ini. Atau ovum yang P besar ketemu sama sperma P kecil, jadi individu anakan seperti ini. Ovum P kecil ketemu sama sperma P besar, jadi seperti ini. Ovum P kecil ketemu sama sperma P kecil seperti ini. Jadi ketika kita lihat ininya, warna yang dia tunjukin ternyata 75% atau 3/4-nya itu tuh memang warna ungu. Sementara cuma 1/4 atau 25%-nya aja yang warna putih. Sesuai kan dengan pengamatannya Mendel tadi, perbandingannya itu kurang lebih 3:1. Tapi memang ketika kita melakukan persilangan di dunia nyata, kalian tidak akan mendapatkan angka yang bulat, benar-benar 3.000 banding 1.000 gitu, nggak mungkin ya. Karena di dunia nyata pasti ada banyak lagi hal-hal yang mempengaruhi, tapi bisa dibulatkan menjadi 3:1. Oke, jadi itu law of segregation. Ingat, law of segregation itu menyatakan bahwa ketika ada persilangan, pasti masing-masing induk itu tuh akan melakukan gametogenesis dan sebagai hasilnya alelnya itu akan memisah, jadi memisah dari homolognya, kayak gitu. Oke, itu jadi maksudnya law of segregation. Nah, tadi kita udah bilang bahwa ada yang dominan, ada yang resesif. Biasanya memang alel yang dominan itu tuh kita tuliskan dengan huruf yang besar, huruf kapital. Kalau misalnya yang resesif itu huruf yang kecil. Itu buat memudahkan aja sih gitu. Nanti kita akan belajar istilah namanya
fenotip. Fenotip itu tuh adalah sifat yang terekspresikan. Jadi kayak warnanya bunganya apa, apakah ungu atau putih. Nah, ungu putih itu adalah fenotipnya. Sementara genotip itu adalah genetic makeup atau susunan alel yang sebenarnya menyusun individu tersebut. Jadi individu yang ini dia fenotipnya ungu, tapi ternyata genotipnya itu P besar P besar. Kalau dua individu yang ini ya, dia itu fenotipnya ungu tapi tersusun atas P besar P kecil kayak gitu. Sementara kalau putih dia tersusun atas P kecil P kecil. Nah, yang tadi disebutin P besar atau P kecil itu kan dia memiliki alel yang sama untuk kedua kromosom homolog. Nah, namanya itu homozigot ya. Kalau yang P besar berarti homozigot dominan, kalau yang P kecil berarti homozigot resesif. Nah, buat yang heterozigot karena dia itu tuh punya alel yang berbeda, P besar dengan P kecil, makanya hetero beda gitu ya, heterozigot. Gitu. Jadi itu genotip itu bisa ada yang homozigot dominan, ada yang homozigot resesif, sama ada yang heterozigot. Nah, tadi udah aku sebutin tentang Punnett square, di mana Punnett square itu tuh bisa memprediksi hasil suatu persilangan. Jadi kalian itu harus bisa nih membuat Punnett square ketika diminta untuk melakukan suatu persilangan. Sebenarnya kalian udah belajar ini juga di kelas 9 harusnya. Pokoknya waktu SMP itu udah dikenalin juga kan dengan persilangan sederhana. Nah, di sini kita akan mereview hal tersebut. Misalnya ada persilangan antara P besar P kecil dengan P besar P kecil gitu ya. Nah, kira-kira gimana rasio genotip dan fenotipnya gitu. Nah, ya udah kalian tuh harus bisa ya bikin kayak tadi itu Punnett square-nya. Nah, ternyata ada persilangan yang namanya test cross atau uji silang. Nah, test cross ini tuh adalah persilangan yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu individu yang fenotipnya itu fenotip dominan, dia itu punya genotip yang homozigot dominan atau genotip yang heterozigot. Contohnya adalah bunga berwarna ungu. Misalnya ada tanaman bunga berwarna ungu. Kalian itu penasaran, kan warna ungu ini bisa timbul kalau genotipnya itu P besar atau P besar P kecil juga gitu. Nah, yang mana? Gitu. Jadi kita penasaran melihat genotip dari individu yang menunjukkan fenotip dominan. Kalau individu yang menunjukkan fenotip resesif, misalnya yang berbunga putih kayak gini, kita nggak perlu bingung. Kita udah pasti banget tahu kalau dia genotipnya itu adalah P kecil, P kecil. Ya. Nah, caranya gimana? Jadi tes cross itu uji silang. Nanti individu ini yang dipertanyakan genotipnya itu akan disilangkan dengan suatu individu yang memiliki fenotip resesif. Ya, jadi harus. Jadi kalau misalnya fenotip resesifnya itu adalah putih, berarti yang ungu ini dikawinkan dengan yang warna putih. Nah, nanti kita tinggal lihat hasil akhirnya gitu. Kalau misalnya hasil akhirnya itu tuh semuanya warna ungu, ya, berarti kan dari yang putih ini dia nyumbang P kecil semua kan ya. Sementara yang ungu dia itu tuh nyumbang P besar semua kalau dia homozigot dominan. Nah, makanya anakannya ke semuanya itu P besar P kecil, jadi warna ungu semua. Tapi kalau individu ini ternyata adalah P besar P kecil, hasilnya akan ada yang warna ungu, akan ada yang warna putih. Soalnya kan dari yang warna ungu sendiri itu tuh ada yang P besar, habis itu ada yang P kecil, terus yang spermanya P kecil, jadi nanti ada yang P besar P kecil kayak gini, dan ada yang P kecil. Mereka itu perbandingannya sama, jadi 1:1 atau 50%, 50%, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman, atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa ya? Oke, sekarang kita akan ke hukum Mendel yang kedua, yaitu asortasi bebas. Nah, asortasi bebas ini menyatakan bahwa nih, setiap pasang alel, jadi misalnya
ada sepasang alel kayak tadi kan ya. Itu tuh dia kan pasti akan memisah. Itu kan adalah segregasi. Tapi asortasi bebas itu adalah nanti dia akan bergabung dengan alel dari gen yang lain. Itu tuh kemungkinannya acak gitu. Jadi misalnya di sini ada kita tuh baru bisa membuktikan hukum asortasi bebas ini kalau persilangannya itu persilangan dihibrid. Jadi melibatkan dua gen. Kita baru bisa mengamati gitu. Jadi yang kita amatin itu adalah pertama Y besar, Y besar, E besar, E besar. Itu adalah membentuk biji bulat dan warna kuning. Disilangkan dengan Y kecil, Y kecil, R kecil, R kecil. Yang bijinya itu wrinkled dan warna hijau. Nah, berarti kan gametnya semuanya Y besar, R besar dari yang ini. Y kecil, R kecil dari yang ini. Terus mereka menjadi individu F1 yang semuanya warnanya seperti induk yang ini. Ya, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil. Nah, barulah Y besar, Y kecil, R besar, R kecil ini itu menunjukkan asortasi bebas gitu. Soalnya gini ya, kan Y besar, Y kecil, itu kan nanti dia bisa jadi Y aja, Y besar aja, atau Y kecil aja. Gitu kan. Sementara buat yang R besar, R kecil, dia akan jadi R besar aja dan R kecil aja. Itu adalah hukum Mendel pertama, bilang kayak gitu. Nah, tapi hukum Mendel kedua ini tuh bilang nanti setelah mereka memisah dari kromosom homolognya, mereka kan sebenarnya bisa ketemu sama gen lain gitu. Dan ketemunya sama gen lain itu tuh kesempatannya sama. Jadi, kalau misalnya mau Jadi kalau misalnya ada Y besar, itu mau gabung sama R besar, itu kemungkinannya sama dengan Y besar ketemu sama R kecil. Gitu. Terus kalau misalnya ada Y kecil mau ketemu sama R besar, atau Y kecil mau ketemu sama R kecil, itu kemungkinannya juga sama. Ya. Jadi, akhirnya kita akan mendapatkan gametnya itu mengandung Y besar R besar, Y besar R kecil, Y kecil R besar, dan Y kecil R kecil. Kayak gitu. Ya, jadi pembentukan gamet ketika persilangan dihibrid itu membuktikan hukum Mendel yang kedua, yaitu asortasi bebas. Gitu ya. Nah, makanya Punnett square-nya itu yang benar itu adalah yang sebelah kanan yang akan kejadian. Jadi dari spermanya itu ada 4 kemungkinan jenis gamet, begitu juga dengan ovum ya, genotipnya juga ada 4 kemungkinan, jadi mereka nanti akan disilangkan. Kemudian kalau di hibrid itu biasanya kita nggak mempedulikan rasio genotip, tapi cukup rasio fenotip aja. Jadi kalau kita lihat satu-satu, hitung satu-satu kayak gini, kita akan dapetin rasio fenotip 9:3:1. 9 itu adalah yang kuning bulat kayak gini. Terus yang hijau bulat itu 3/16 totalnya, proporsinya gitu ya. Nah yang 3/16 satunya itu yang kuning tapi kisut kayak gini. Nah yang paling sedikit itu adalah yang hijau dan kisut gitu ya. Jadi itu yang terjadi kalau kita menyilangkan antara dua individu yang heterozigot untuk kedua gen. Oke. Nah, sekarang coba ya kita latihan dulu untuk mengetahui gamet yang dihasilkan dari suatu individu. Nah, tadi kan kita udah belajar ada persilangan monohibrid. Itu berarti satu gen aja gitu ya. Yang ditinjau kalau dihibrid itu berarti 2 gen. Kalau trihibrid itu berarti 3 gen. Dan seterusnya ya. Jadi kita bisa aja mempelajari persilangan yang satu individu ini disilangkan dengan individu lain, kita lihat sampai 5 gen, itu bisa-bisa aja. Nah, kuncinya tuh gini, kita ingat hukum Mendel pertama sama kedua. Jadi kalau misalnya kita itu dapat suatu genotip, terus habis itu diminta untuk mengelis, jadi kita
kita data apa aja genotip gamet yang mungkin diproduksi, itu kita pertama cari tahu dulu jumlah jenis gamet yang bisa diproduksi ada berapa. Contohnya kayak tadi ya, Y besar Y kecil, R besar R kecil. Nah, kita ini harus tahu bahwa jumlah gametnya itu sama dengan 4. Dari mana kita tahu jumlah gamet itu sama dengan 4? Ngelihat cuman dari genotipnya ini doang. Caranya itu adalah kita masukin ke rumus. Rumusnya itu adalah 2 pangkat N. Ya. N ini apa? N ini ternyata adalah jumlah gen yang heterozigot. Oke, jadi jumlah gen yang heterozigot ini di sini kan ada 2. Gen Y heterozigot, gen R juga heterozigot gitu. Jadi mereka itu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Nah, dengan kita udah mengetahui dulu jumlahnya berapa, kita jadi enak gitu untuk ngelisnya. Jadi kita tuh caranya gini aja. Pertama kan Y-nya pasti kepisah tuh, Y besar. Terus tuh kalian mikirnya gini kayak Y besar itu bisa ketemu sama R besar, Y besar itu bisa ketemu sama R kecil. Y kecil itu bisa ketemu sama R besar, Y kecil itu bisa ketemu sama R kecil. Pokoknya semuanya tuh harus bisa ketemu gitu loh. Ya, dan itu jadinya kayak gini. Ya, seperti itu. Begitu juga misalnya dengan gamet. Nah, misalnya kayak gini nih. Ini kan dia trihibrid ya sebenarnya 3 gen. Tapi ternyata jumlah gennya itu cuman 4 juga. Jumlah gametnya itu cuman 4 juga. Kenapa? Karena dari 3 itu, yang ini itu tuh homozigot dominan, bukan heterozigot. Jadi nggak dihitung. Nanti gametnya itu genotipnya ada apa aja. Kalau di data ya. Pertama sama, B besar itu bisa ketemu sama C besar. B besar bisa ketemu sama C kecil. B kecil bisa ketemu sama C besar. Dan B kecil bisa ketemu sama C kecil. Tapi jangan lupa masukin A-nya juga. Gitu. Oke, bisa mulai paham teman-teman. Gimana kalau misalnya sekarang trihibrid, tapi memang semuanya itu tuh ada heterozigotnya. Jadi misalnya kayak gini ya. Nah, ini kan berarti jumlahnya itu ada 8 gamet ya. 8 jenis gamet. Nah, genotip gametnya itu ada apa aja? Nah, biasanya ini kita bagus untuk kita udah pakai semacam apa tuh namanya? Apa ya? Garpu gitu. Jadi misalnya gini. Kita tulisin C besar, terus habis itu kita tulisin C kecil. Ya. Nah, C besar ini dia bisa gabung sama D besar. C kecil juga bisa gabung sama D besar. Tapi selain itu, C besar juga bisa gabung sama D kecil. C kecil juga bisa gabung sama D kecil. Oke. Nah, kemudian C besar D besar bisa gabung sama E besar. C besar D besar juga bisa gabung sama E kecil. C besar D kecil bisa gabung sama E besar. C besar D kecil bisa gabung sama E kecil juga. C kecil D besar bisa gabung sama E besar. C kecil D besar bisa gabung sama E kecil. C kecil D kecil bisa gabung sama E besar. C kecil D kecil bisa gabung sama E kecil. Gitu. Jadi tuh ujung-ujungnya kayak garpu gitu loh sebenarnya. Jadi kalian bisa tulisinnya tuh C besar, C kecil, ya kan? Habis itu mereka tuh gabung ke D besar.
gabung ke D kecil dengan D kecil. Ketemu sama D kecil. Terus ini ketemu sama E besar. Yang ini ketemu sama E kecil. Dan seterusnya gitu. Jadi nanti kalian ngebacanya itu gampang gitu loh. Cuman gini doang, ini satu gamet gitu ya. C besar, D besar, E besar. Yang ini ya. Terus habis itu yang ini C besar, D besar, E kecil. Itu satu gamet gitu. Kalau ini kan berarti nanti ada lagi ya. Ini yang E besar. Habis itu ini yang E kecil gitu. Ya udah sama. Ini ada satu jenis gamet. C besar, D kecil, E besar. Terus ini juga sama, C besar, D kecil, E kecil. Itu satu gamet. Kayak gitu ya. Jadi kalian bikin dipisah dulu C-nya, terus habis itu bikin percabangan untuk setiap alel lainnya selain dari gen C itu gitu. Terus nanti tinggal digabungin aja, nanti kita dapat semua ke 8 gamet kita. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Atau biar kita tahu benar-benar cara ngerjain soal, coba kita latihan dulu ya. Jadi aku kasih pertanyaan gitu, terus nanti kalian seperti biasa jawabnya itu di kolom chat. Nah, jadi pertanyaan aku adalah yang pertama, jadi kalian coba cari genotip gamet dari individu. Nah, yang pertama itu kayak gini. Nah, gini aja deh. Jadi, kita diminta untuk mencari genotip gamet dari individu nih jumlah dulu ya. Jumlah jenis gamet dan genotip gamet dari individu ini. Ya, jadi jumlahnya itu yang pakai rumus 2 pangkat N ini tadi. Kayak gitu. Oke, silahkan coba dikerjakan. Jawabannya nanti kirim aja ke kolom chat. Langsung di chat ke aku secara private message ya. Jadi jangan ke everyone, tapi ke aku aja. Oke, silahkan coba dikerjakan.
Hawa garis Oke, jadi kita mulai bahas lagi ya. Udah ada beberapa orang sih yang ngumpulin.
Oke, jadi buat yang soal nomor 1, di sini kan ada berapa, kita harus cari tahu dulu ada berapa genotip yang heterozigot ya. Yang ini 1, ada berapa gen? 1, 2. Jadi sebenarnya cuma 2 aja gitu loh. Ya. Jadi dari sini kita tahu ada A besar, ada A kecil, terus nanti dia ada B besar, ada C kecil, ada B besar, ada C kecil, terus nanti dia bisa jadi bisa ketemu sama D besar dan bisa ketemu sama D kecil juga. Ini juga sama ya. Jadi gametnya itu ada A besar, B besar, C kecil, D besar. Yang ini, ya kan? Terus yang ini juga. Terus yang ini dan yang ini. Oke. Nah, kalau jumlahnya sebenarnya tadi udah bisa dihitung ya, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi kalau kita udah tahu 4, ternyata hasil yang kita ketemu 4, berarti udah benar kayak gitu. Terus buat yang kedua, nah di sini tuh ada 1, 2, 3 ya. Jadi total ada 3, itu berarti artinya bakalan ada 8 jenis gamet. Ya udah, kita pisahin dulu ya antara M besar sama M kecil. Terus ini nanti bisa jadi M besar, M kecil gitu ya. Terus ini nanti ada N besar, ada N kecil, ada N besar, ada N kecil. O-nya tetap semua dapat besar. P-nya bisa dapat P besar, bisa dapat P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil, P besar, P kecil. Oke, jadi nanti total ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 deh. Ya. Jadi kalau di list, dia bakalan ada M besar, N besar, O besar, P besar, M besar, N besar, O besar, P kecil, terus M besar, N kecil, O besar, P besar, M besar, N kecil, O besar, P kecil, M kecil, N besar, O besar, P besar, M kecil, N besar, O besar, P kecil, M kecil, N kecil, O besar, P besar, M kecil, N kecil, O besar, P kecil. Oke, benar kan? Totalnya ada 8. Oke, ada beberapa dari kalian yang udah benar jawabnya. Di list satu-satu ya, lumayan melelahkan. Tapi nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang aku akan ngingetin ke kalian tentang Punnett square gitu ya. Jadi kalau kalian itu udah bisa mengetahui gamet gini, kalian itu gampang banget bikin Punnett square-nya gitu loh. Jadi misalnya ada persilangan antara, ini ya, misalnya ada persilangan, jangan gini. Ya, ada persilangan antara dua individu, A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C besar, disilangkan sama A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil. Misalnya kayak gitu. Nah, berarti kan ini itu tuh dia sebagai parental 1 gitu. Ya. Nanti gametnya itu kalian list dulu gitu buat yang individu ini gametnya apa aja. Ternyata ada A besar B besar. A besar B besar C besar, A besar B kecil C besar, terus ada A kecil B besar C besar, A kecil B kecil C besar. Gitu kan. Terus buat yang ini, individunya ada A besar B besar C besar, A besar B besar C kecil, terus ada A kecil B kecil C besar, A kecil B kecil C kecil. Kayak gitu. Terus habis itu F1-nya. F1-nya itu ya udah misalnya ini individu yang jantan, ini individu yang betina gitu ya. Berarti kita bikin Punnett square-nya
Ini misalnya dari yang jantan, ini yang betina gitu. Dari yang jantan, masukin A besar B besar C besar, A besar B kecil C besar, A kecil B besar C besar, A kecil B kecil C besar. Terus A kecil B besar C besar, A kecil B besar C kecil. Ini yang betina ya. A kecil B kecil C besar, A kecil B kecil C kecil. Gini. Ya udah deh. Tapi kalian akan cepat menyadari bahwa menghitung menggunakan Punnett square ini cukup melelahkan gitu. Ya, jadi kayak kalian harus masukin satu-satu A besar A kecil, B besar B besar, C besar C besar, A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, dan seterusnya nih. Sampai keisi semua. Ini berarti total ada 16 kotak gitu kan untuk kalian isi. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya gitu. Jadi, cara cepatnya itu adalah tergantung permintaan. Nah, siapa tahu permintaannya itu tuh kayak gini nih. Berapa kemungkinan anakan bergenotip A besar A kecil, B kecil, B kecil, C besar C kecil. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kayak gini, berarti kita saatnya menggunakan suatu rules yang namanya rules of multiplication. Oke. Jadi, apa itu rules of multiplication? Jadi, rules of multiplication ini nanti dia bakal nunjukin ketika ada kayak gini prinsipnya. Apabila ada dua kejadian yang tidak saling bergantung satu sama lain, maka kemungkinan keduanya terjadi bersamaan adalah perkalian dari masing-masing kemungkinan kejadian tersebut. Oke, kalau misalnya kita baca aja, mungkin nggak paham maksudnya ya. Jadi lebih baik langsung ke contoh. Contohnya, kita punya dadu, gitu. Ya. Tahu kan ya, yang pernah lihat dadu, bahwa dadu ini tuh ada 6 permukaan, dan berarti ada angka 1 sampai 6, gitu. Tapi anggap aja kita punya 2 dadu, dilemparkan, terus ditanyain, berapa kemungkinan keduanya menunjukkan angka 1. Oke? Nah, kita tahu bahwa kemungkinan satu dadu kalau dilemparkan menunjukkan angka 1 itu adalah 1/6, iya enggak? Karena dari 6 permukaan itu yang isinya yang menunjukkan satu dadu kan, satu angka itu cuman satu permukaan aja gitu. Nah, jadi kalau ada 2, dadu yang kedua juga sama. Jadi rule of multiplication itu tinggal dikaliin aja. Jadi kemungkinan dadu pertama menunjukkan angka 1 dikalikan sama kemungkinan dadu kedua menunjukkan angka 1. Jadi hasilnya adalah 1/36. Kayak gitu. Ya, jadi coba kita perhatikan lagi kata-katanya di sini tadi.
apabila ada dua kejadian yang tidak saling bergantung satu sama lain, maka kemungkinan keduanya terjadi bersamaan adalah perkalian dari masing-masing kemungkinan kejadian tersebut. Ya. Jadi kenapa kok ada kata-kata tidak saling bergantung sama satu sama lain? Kayak contohnya di dadu ini tadi, ya. Di dadu ini tadi itu dia nggak ngaruh. Mau dadu yang pertama itu nunjukin apapun, itu nggak mempengaruhi dadu yang kedua gitu loh. Jadi mereka itu independen terhadap satu sama lain. Nggak ada pengaruh dari kalau misalnya kita nggak melemparkan dadunya bersamaan, kita lemparin dulu dadu yang pertama, terus baru kita lempar dadu yang kedua, akhirnya juga kemungkinan keduanya pada akhirnya menunjukkan satu itu juga sama dengan 1/36. Karena ketika satu dadu itu dilempar, hasilnya apapun hasilnya itu nggak mempengaruhi dadu kedua gitu loh. Nah, itu yang dimaksud sama tidak saling bergantung satu sama lain. Nah, jadi ketika tadi kembali lagi ke persilangan, ketika di persilangan ini persilangannya terhibrid gitu ya. Sebenarnya persilangan ini itu bisa kita jadikan persilangan monohibrid 3 kali. Gitu loh. Jadi daripada kalian repot-repot bikin Punnett square yang banyak, cara cepatnya itu adalah mending kalian itu tuh menyilangkan monohibrid tapi sebanyak 3 kali. Jadi anggap aja A besar disilangin dengan A kecil, yang A besar A kecil disilangin sama A kecil, terus habis itu B besar B kecil disilangkan sama B besar B kecil, dan C besar disilangkan sama C besar C kecil, gitu. Kalau gini kan nanti Punnett square-nya lebih simple, ya nggak? A besar A kecil disilangin sama A kecil, itu seperti ini Punnett square-nya. Ya. Kemudian B besar B kecil disilangkan sama B besar B kecil, Punnett square-nya itu kayak gini. Terus C besar disilangin sama C besar C kecil, Punnett square-nya kayak gini. Oke, berarti apa? Kita itu tinggal cari tahu yang diminta gitu. A besar A kecil, itu kan ini ya. Ya kan? B kecil itu ini. C besar C kecil itu ini. Nah, berarti untuk dapat A besar A kecil dari persilangan ini tuh setengah kan kemungkinannya. Karena dari 4 hasil persilangan, A besar A kecilnya itu 2 dari itu gitu loh. Jadi 2/4 setengah. Kalau yang ini, B kecilnya 1 dari 4. Jadi 1/4 aja. Yang ini, C besar C kecil sama C besar C kecil ini 2/4 juga atau 1/2. Kayak gitu. Nah, berarti untuk berapa kemungkinan anakan bergenotip A besar A kecil, B kecil, C besar C kecil, semua kemungkinan ini tinggal dikalikan. Kayak gitu. Jadi totalnya adalah 1/16. Gimana, teman-teman? Apa pusing atau bisa diikuti? Atau minta diulangin penjelasannya? Kalau nggak ada respon, berarti aku anggap mengerti ya. Berarti kita latihan soal aja. Atau gimana? Bisa diulang nggak? Gimana? Bisa yang di bagian of multiplication nggak, Kak? Aku soal Diulang bagian rule of multiplication. Oke, kita ulangin. Jadi, alasan kenapa tadi aku mengajarkan rule of multiplication adalah ketika kita tuh mau melakukan persilangan, gitu kan. Nah, pas kita mau melakukan persilangan, kita pakai yang kayak cara biasa, Punnett square nih. Kan kalian tadi udah tahu caranya dapetin gamet dari suatu individu, ya kan? Wait. Nah, kan kalian udah tahu kan caranya. Di sini kan yang tadi. Ini gametnya ini, gitu kan. Terus ini gametnya ini, gitu kan. Terus habis itu
pertanyaannya adalah berapa kemungkinan anakan bergenotip A besar A kecil, B kecil, B kecil, C besar C kecil. Kayak gitu. Nah, untuk jawab ini, kita bikin Punnett square-nya kan. Kita masukin setiap gamet itu yang dari jantan di sini, kita masukin setiap gamet yang dari betina ke sini. Tapi kok kayaknya capek ya? Kalian harus isi satu-satu gitu Punnett square-nya. Nah, akhirnya aku ngasih tahu cara yang lebih cepat. Cara yang lebih cepat ini itu cenderung memanfaatkan prinsip probabilitas di matematika gitu, yaitu pakai rules of multiplication. Jadi sebenarnya rule of multiplication itu tuh bisa di-state, bisa dinyatakan seperti ini. Apabila ada dua kejadian yang tidak saling bergantung satu sama lain, maka kemungkinan keduanya terjadi bersamaan adalah perkalian dari masing-masing kemungkinan kejadian tersebut. Kejadian di sini tuh bisa kejadian apa aja dan nggak mesti harus dua ya. Maksudnya lebih dari satu aja, bisa 3, 4, 5, 6 kejadian. Tapi yang jelas masing-masing kejadian ini tuh nggak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau udah ada kejadian seperti itu, kemungkinan kejadian itu terjadi bareng-bareng adalah perkalian dari kemungkinan masing-masing kejadian. Tadi aku menyontohkan yang lebih sederhana, yaitu adalah menggunakan perumpamaan dadu ini tadi gitu kan. Jadi kalau menggunakan perumpamaan dadu ini, kita bisa jawab pertanyaan dua dadu dilemparkan. Berapa kemungkinan keduanya menunjukkan angka 1? Kan kemungkinan satu dadu menunjukkan angka 1 1/6. Kita tahu dadu itu bentuknya kubus, jadi masing-masing sisi itu angkanya dari 1 sampai 6 kan. Berarti kalau mau nunjukin angka 1, itu cuma ada satu kemungkinan di antara 6. Jadi 1/6. Tapi kan dadunya ada 2. Kalau ditanya berapa kemungkinan dua-duanya nunjukin 1, ya berarti kita harus tahu dulu. Dadu pertama kemungkinan nunjukin angka 1, 1/6. Dadu kedua kemungkinan nunjukin angka 1, 1/6 juga. Jadi kemungkinan keduanya menunjukkan angka 1 adalah perkalian antara masing-masing kemungkinan kejadian tersebut. 1/6 dikalikan 1/6. Jadi 1/36. Sampai sini bisa diikutin? Bisa, Kak. Oke. Nah, itu kan contoh pakai dadu. Sekarang kita terapin tadi tuh ke soal genetika, ya kan? Kita terapin ke soal genetika tuh ternyata kita bisa nih ngelis, kita bisa ngelis persilangan trihibrid ini sebagai 3 persilangan monohibrid yang terjadi bersamaan. Oke, jadi kan berarti kita tinggal cari tahu hasil persilangan A besar A kecil dengan A kecil, berapa kemungkinannya menghasilkan A besar A kecil. Kita juga cari tahu persilangan B besar B kecil dengan B besar B kecil, berapa kemungkinannya menghasilkan B kecil. Persilangan C besar dengan C besar C kecil, berapa kemungkinannya menghasilkan C besar C kecil. Nah, itu kita bikin Punnett square. Nggak masalah, karena Punnett square-nya sederhana. Gitu kan? Jadi kita dapat nih, oh menghasilkan A besar A kecil kemungkinannya setengah. Menghasilkan B kecil kemungkinannya 1/4. Menghasilkan C besar C kecil kemungkinannya setengah. Ya udah deh, akhirnya ini semua dikalikan. Nanti kamu dapat 1/16 tanpa harus bikin Punnett square yang super panjang kayak yang di bawah ini. Kayak gitu.
Nah, jadi itu ya tentang rule of multiplication. Nah, kemudian kita akan coba latihan soal sekarang. Bentar ya, aku bukain dulu soalnya. Oke, jadi ini aku upload aja deh ke Google Docs. Nah, itu ya, aku udah kirim ke kolom chat. Jadi silakan coba dulu dikerjakan setidaknya dari... Oh, bentar. Sebelum mulai kerjain itu, aku mau kasih tahu dulu tentang beberapa penyimpangan Mendel. Nah, jadi kan tadi kita udah belajar bahwa heterozigot, kalau disilangin sama heterozigot, frekuensi fenotipnya itu 3:1 gitu kan. Tapi itu ternyata ada beberapa kejadian di mana yang muncul itu tuh tidak seperti ekspektasi gitu. Jadi contohnya di sini, kenapa? Izin dulu, maksudnya gimana? Oh, sorry. Wait. Coba di-refresh. Udah bisa belum? Tadi kayaknya aku salah ngasih kontrol. Udah kan? Bisa dibuka ya. Nah, jadi ketika ada hal seperti itu, namanya ada penyimpangan Mendel gitu. Jadi penyimpangan ini itu tuh ada yang bisa kita lihat dari yang awalnya ada dominansi sempurna, misalnya ada Y besar sama Y besar Y kecil, itu fenotip yang dihasilin sama-sama warna kuning misalnya. Tapi kalau incomplete dominance, kejadiannya itu seperti ini. Jadi misalnya ada individu berwarna merah disilangkan dengan warna putih, anakan yang warna pink, sesama anakan pink disilangkan, ternyata F2-nya itu tuh ada satu merah, rasionya ya, satu merah, 2 pink, dan 1 putih gitu. Ini kan berarti nggak sesuai ya, kan harusnya
3 merah gitu. Kok bisa ada 2 pink di sini? Nah, itu ternyata karena kedua alel itu punya dominansi yang sama-sama kuat. Jadi dominansinya itu nggak sempurna gitu loh. Akhirnya mereka menunjukkan suatu warna atau fenotip yang tengah-tengah antara 2 alel tersebut gitu. Jadi kalau satunya alelnya nunjukin warna merah, satunya alelnya nunjukin warna putih, mereka akan nunjukin tengah-tengahnya yaitu warna pink kayak gitu. Terus habis itu ada lagi yang namanya kodominan. Jadi kodominan ini tuh mirip dalam arti kedua alel itu tuh sama-sama kuat. Tapi intinya gini, kalau dominan sempurna, merah sama putih menang merah. Jadi alel heterozigot jadinya merah gitu ya. Dominansi tidak sempurna, merah sama putih, alel heterozigot jadinya pink. Nah, kodominan itu merah sama putih, alel genotip heterozigotnya merah putih gitu. Jadi kalau yang dominansi tidak sempurna kan dia warnanya baru gitu, tengah-tengah. Tapi kalau yang kodominan ini warnanya itu dua-duanya muncul gitu. Jadi kayak belang gitu, ada merahnya, ada putihnya. Itu ya. Jadi, tapi intinya gara-gara alelnya sama-sama kuat seperti itu. Nah, terus ada lagi alel majemuk ya. Jadi alel majemuk ini adalah ketika alelnya itu lebih dari 2. Jadi satu gen, tadi kan kita belajar ungu, ada gen dominan yang menghasilkan warna ungu. Terus untuk warna bunga ada ada alel dominan menghasilkan ungu, alel resesif menghasilkan putih. Kayak gitu. Nah, berarti cuma 2 aja alelnya. Tapi ada tuh kasus di mana dia itu tuh nggak cuma 1, tapi bisa ada beberapa. Yang paling terkenal itu adalah pengkodean darah ABO manusia gitu. Jadi penggolongan darah ABO itu tuh dikode oleh 3 alel, IA, IB, sama I gitu. Jadi IA sama IB itu sifatnya kodominan, I itu sifatnya resesif terhadap IA dan IB. Nah, ini itu biasanya ada istilah lain. Jadi istilah lainnya itu ada dominant series atau dominansi bertingkat gitu. Jadi kan kalau tadi kita cuma tahu ada 2 alel. Jadi antara satu lebih dominan, satu lebih resesif, atau dominansinya setara. Nah, kalau kayak gini, berarti IA sama IB itu dikatakan dominansinya setara, tapi mereka itu tuh lebih dominan daripada I. Kayak gitu. Jadi dominansinya itu bertingkat ya, karena lebih dari 2 alel. Bisa jadi pada suatu alel yang lain, dominansinya itu kayak gini. Atau bisa jadi alel lain dominansinya kayak gini. Tergantung ya, tergantung jumlah dan emang sifat antara satu alel dengan yang lain itu seperti apa. Kayak gitu. Nah, kembali lagi ke penggolongan darah. Jadi penggolongan darah itu kan ada golongan darah A, B, AB, sama O gitu. Nah, ternyata penggolongan darah A itu bisa muncul kalau misalnya ada IA-IA dan IA-I. Kenapa? Karena IA-IA itu otomatis dia menunjukkan sifat A, tapi IA-I itu akan mendominasi I. Jadi dia akan menunjukkan sifat A juga. Begitu juga dengan yang golongan darah B. IB-IB atau IB-I. Itu menunjukkan sifat B. AB itu ketika A dan B
bareng-bareng, muncul bareng-bareng, dan O hanya bisa muncul kalau nggak ada IA, nggak ada IB. Jadi II-nya itu baru muncul. Kayak gitu. Jadi itu adalah tipe penggolongan darah ABO. Sebenarnya penggolongan darah itu banyak jenisnya. Ada juga penggolongan darah yang lain selain itu ya. Misalnya MN, Rhesus, dan lain-lain. Nah, jadi ingat-ingat aja golongan darah A itu bisa kalau kita dapat golongan darah A gitu ya, kita tuh belum tentu mengetahui genotipnya apa gitu. Begitu juga kalau kita dapat golongan darah B, kita tahu fenotipnya golongan darah B, belum tentu kita tahu genotipnya apa gitu. Karena bisa jadi dia golongan darah A tapi yang homozigot yang kayak gini, atau dia golongan darah A tapi yang heterozigot yang kayak gini. Terus juga yang B sama ya. Kita bisa aja dia B tapi yang homozigot atau dia B yang heterozigot. Tapi kalau misalnya fenotipnya itu tuh AB, udah fix banget genotipnya kayak gini. Kalau fenotipnya itu O, udah fix banget genotipnya kayak gini. Oke. Nah, jadi misalnya di sini ada suatu soal ya. Seorang laki-laki yang heterozigot untuk golongan darah A menikahi wanita yang homozigot untuk golongan darah B. Apa saja golongan darah yang mungkin dimiliki anaknya? Coba dikerjain deh. Terus jawabannya kalian kirimkan ke kolom chat. Jadi ini persilangan ya. Persilangannya adalah ada laki-laki yang golongan darahnya A, tapi di sini udah diketahui genotipnya. Jadi dia itu A yang heterozigot. Menikah dengan wanita yang golongan darahnya B, udah diketahui juga genotipnya, yaitu homozigot gitu. Nah, berarti tinggal disilangin aja pakai Punnett square, terus kalian sebutin golongan darahnya itu yang mungkin muncul itu apa aja. Ingat, yang ditanya itu golongan darah yang muncul ya. Jadi nggak perlu kalian sampai kasih tahu genotipnya gitu. Cuman cukup golongan darah apa.
Oke, jadi coba ya kita bikin kepencet lagi. Kita bikin Punnett square-nya. Jadi dari si laki-laki itu kan A heterozigot, berarti dia itu IAI, kayak gini kan? IAI. Sementara perempuannya B homozigot, berarti IB. Jadi misal ini berarti IAIB, IBI, IAIB, IBI. Gitu. Karena ini dari sini berarti kalian bisa simpulin anaknya kemungkinan golongan darah anaknya adalah AB dan B. Itu. Oke? Oke. Nah, jadi sekarang udah sih yang mau aku sampein itu aja. Nah, sekarang coba kita kerjain latihan soal yang udah aku upload ya. Silakan coba kalian kerjain dulu. Kalian kalau misalnya dapet soal yang ada persentase, ada jumlah, gampang aja ya. Nanti kalau udah dapet rasionya, kan tinggal dicari tahu jumlahnya gitu loh. Jadi silahkan kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 dulu. 5 nomor dulu, 5 nomor pertama. Terus habis itu jawabannya seperti biasa kirim ke kolom chat.
Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, disilangkan tanaman ericis berbiji bulat dan berkulit biji hijau dengan tanaman ericis berbiji bulat dan berkulit biji putih. Persentase tanaman yang berfenotip biji bulat dan berkulit biji putih pada persilangan tersebut adalah, nah jadi kan berarti gini ya, disilangin sama kayak gini, terus ditanya yang biji bulat dan berkulit putih, gitu. Oke, berarti kan kalau ini mah sebenarnya dia kayak bisa aja sih kalian pakai Punnett square karena masih simple ya. Ya, kayak gini, dimasukin aja, disesuaikan. Jadi yang memenuhi kriteria yaitu adalah yang ini, yang ini, dan yang ini. Kayak gitu ya. Jadi 50%. Kemudian yang nomor 2, mangga manis berbuah besar memiliki genotip M besar, B besar, B kecil. Gamet untuk genotip tersebut adalah M besar ketemu sama B besar, M besar ketemu sama B kecil. Ya, jadi yang B. Yang nomor 3, persilangan dua individu yang bersifat intermediate antara warna merah dan putih akan menghasilkan F2 dengan warna apa saja, gitu. Intermediate antara warna merah dan putih itu kan pasti warna pink ya. Jadi misalnya pink itu pasti heterozigotnya gitu loh. Oh, sorry. Maksudnya itu ada merah sama putih. Dia itu tuh disilangin. Terus individunya itu kalau hasilnya pasti nanti bersifat intermediate-nya, yaitu warna pink-nya itu tadi. Terus warna pink-nya disilangkan dengan sesama warna pink, berarti nanti ini sama dengan kayak gini kan? Nah, ini berarti nanti ada M besar, M kecil, 50%. Terus M besar, 25%. Dan M kecil, 25%. Ini pink, ini merah, ini putih. Jadi, tiga-tiganya ya, ada. Terus yang nomor 4, yang homozigot resesif, gampang aja yang ini. Yang nomor 5, pada persilangan monohibrid mawar merah dan putih dihasilkan jumlah keturunan 48 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah, nah ini tuh kayak agak salah gitu sih, aku tadi lupa ngasih tahu. Jadi di F2 ya. Jadi dia nggak nanyain di F1, tapi nanyainnya itu di F2 gitu loh. Jadi M besar disilangin sama M kecil, F1-nya kan semuanya M besar M kecil. Berarti dia jadi parental 2. M besar M kecil disilangin sama M besar M kecil, F2-nya yang warnanya M kecil itu kan sama dengan 25%, ya kan? Jadi 25% dikali 48 itu seperempatnya ya, yaitu adalah 12. Oke, ada yang masih bingung? Jawabannya berarti A, B, C, C, D. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita akan coba kerjain nomor 8 sama 9. Oh, nomor 5 masih bingung. Oke, ini
anggap aja salah soal gitu loh. Jadi kan kalau misalnya ditanyain, pada persilangan monohibrid, mawar merah dan mawar putih dihasilkan jumlah keturunan 25%, jumlah keturunan 48 bunga. Jumlah bunga yang berwarna putih adalah harusnya 0 dong, karena merah sama putih ya nggak akan menghasilkan bunga warna putih gitu kan. Jadi ini tuh kayak jumlah keturunan F2-nya 48 bunga, jadi jumlah bunga yang berwarna putih ini dicarinya di F2-nya gitu loh. Ingat kan cara nyari F2? Jadi F2 itu kita silangin dulu parental yang pertama, merah sama putih, terus nanti dapat F1, pink gitu ya. Terus nanti buat dapat F2, F1 tuh kan disilangkan dengan sesamanya, jadi dia jadi P2. Nah, F2-nya itu tuh dapat. Nah, ini aku sengaja nggak bikin Punnett square lagi, karena harusnya udah hafal ya. M besar, M kecil, M besar, M kecil, kan hasilnya seperti ini gitu. Jadi M kecilnya tuh 25% ini. Nah, baru 25% ini kamu kalikan ke 48. Jadi seperempatnya itu berarti 12 gitu. Nomor 8 sama 9 sekarang. Masih kurang jelas dan kemudian kalau aku itu kita sampai 14 menit.
Kak, mau bertanya. Oke, jadi yang nomor 8 ini, jika seorang wanita bergolongan darah A menikah dengan laki-laki bergolongan darah AB, maka jenis golongan darah yang tidak mungkin dijumpai pada anaknya adalah, jadi kan ingat ya, kalau misalnya golongan darah A itu tuh berarti ada dua kemungkinan kan. Bisa jadi dia yang IA, IB. Kan kalau AB jelas IA, IB. Tapi kalau golongan darah A itu bisa IA, ya kan? Atau bisa IA, I, gitu. Nah, jadi oke, jadi kan berarti di sini ada golongan darah A, golongan darah B, ya, terus habis itu ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah A, golongan darah B. Golongan darah A, sorry. Ini kan berarti golongan darahnya A sama AB. Yang ini golongan darahnya AB sama B. Jadi ya nggak mungkin itu yang O, gitu. Terus yang nomor 9, untuk mendapatkan varietas unggul dilakukan penyilangan padi dengan kualitas beras pulen tetapi tidak tahan hama dengan padi kualitas beras tahan hama. Hasil pensilangannya tampak pada diagram berikut. Jika F1 disilangkan dengan padi bergenotip dan berfenotip tertentu, jadi nggak diketahui ya, akan menghasilkan keturunan F2 seperti pada diagram, yaitu padi dengan kualitas beras pulen tahan hama, kemungkinan genotip dan fenotip yang disilangkan dengan F1 tersebut adalah, nah berarti kan di sini, kalau misalnya disilangkan sama sesuatu, keturunannya tuh ini gitu loh. Berarti kan kita bisa dapat bayangan ya, kalau misalnya yang kayak gini, P besar, P besar, H besar, H besar, dia kan pasti dapat P besar dan H besar dari salah satu induknya kan. Nah, berarti tuh dia aja udah kelihatan ada P besarnya, ada H besarnya gitu. Ya. Terus di sini, misalnya ini, dia dapat P besar, pasti dari sini juga ya. Tapi H kecil itu, kita nggak tahu dapat dari mana gitu kan, dari induk yang mana. Tapi ternyata di sini nggak ada yang H kecil. Paham nggak? Karena nggak ada yang H kecil, berarti pasti tuh yang di tanda tanya ini semuanya H besar gitu. Terus di sini juga nggak ditemuin P kecil gitu. Jadi pasti di sini tuh sebenarnya P besar, H besar gitu. Coba aja kita buktikan. Kalau kayak gitu, berarti kan ini gametnya P besar, H besar, P besar, H kecil, P kecil, H besar, P kecil, H kecil. Terus yang ini P besar, H besar. Ya. Jadi ini P besar, H besar, H besar, P besar, H besar, H kecil, P besar, P kecil, H besar, P besar, P kecil, H besar, H kecil. Sama kan ya, sama yang di sini. Jadi jawabannya itu yang E, kayak gitu. Nah, yang terakhir deh coba yang nomor 10. Tikus tanah hitam ekor panjang disilangkan dengan tikus rambut putih ekor pendek. Itu berarti P1 ya. P1 tuh seperti ini. Nah,
F1 itu berarti ada seperti ini kan. Pada F2, berapa kemungkinan munculnya tikus yang mempunyai fenotip yang sama dengan induk yang dominan apabila F1 dikawinkan dengan sesamanya. Jadi, P2 tuh F1 dikawinkan dengan sesamanya, kayak gini. Ya. Nah, F2-nya itu yang ditanya adalah tikus yang mempunyai fenotip yang sama dengan induk yang dominan. Hati-hati, yang dicari itu bukan yang genotipnya sama kayak induknya, yang dominan, tapi yang fenotipnya sama dengan induk yang dominan. Berarti apa? Berarti fenotip hitam, ekor panjang, alias seperti ini, ya kan? Gitu. Nah, jadi F2-nya itu kita cari aja. H besar H kecil disilangin sama H besar H kecil, kemungkinannya muncul setidaknya satu H besar itu kan 3/4 ya. Coba aja dihitung, dilihat pakai Punnett square ini. Kan kalau misalnya kemungkinan muncul setidaknya M besar, itu yang ini kan. Jadi 3/4 gitu loh. Nah, sama juga buat yang P besar P kecil disilangin sama P besar P kecil. Kemungkinan munculnya P besar, setidaknya ada satu P besar, itu 3/4. Jadi yang dimaksudkan dengan strip kayak gini, itu tuh artinya bisa diisi P besar, bisa diisi P kecil, bisa diisi H besar, bisa diisi H kecil, gitu ya. Nah, jadi kita menerapkan rule of multiplication. Tinggal dikalikan. Jadi 9/16 alias 56,25%. Oke, jadi gitu ya, bukan dicari yang, tapi kalau misalnya ini kata-katanya mempunyai genotip, beda lagi berarti ya, yang dicari itu beneran yang H besar, H besar, P besar, P besar. Jadi nanti cara nyarinya 1/4 kali 1/4 jadi 1/9. 1/9 itu berarti yang A. Tapi hati-hati di sini yang dimintanya itu adalah yang fenotipnya, bukan genotipnya. Oke, teman-teman, sampai situ dulu pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum aku tutup? Jadi minggu depan kita masih akan lanjut ya. Kita masih akan lanjut untuk ngebahas tentang Mendel ini. Jadi kita bakal lebih banyak latihan soal juga. Dan terutama kita juga akan bahas tentang pedigree atau silsilah keluarga gitu. Jadi nanti banyak soal-soal itu tuh yang menanyakan tentang silsilah keluarga, terus juga kayak kemungkinan sakit apa, jenis-jenis banyak penyakit yang diturunkan secara genetik ya. Contohnya kayak colorblind, buta warna, terus albino, dan lain-lain. Oke, ini boleh kalau misalnya kalian mau latihan ya. Mau latihan boleh soal-soal yang belum dibahas ini diselesaikan sambil menunggu minggu depan. Kayak gitu. Oke, segitu aja. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.